aturan di sekitarku. Aturan di rumah. Aturan di rumah adalah suatu cara ketentuan, patokan, petunjuk, perintah, dan larangan, yang telah dibuat dan disepakati bersama. Aturan wajib ditaati oleh anggota keluarga di rumah. Aturan sering disebut juga tata tertib. Aturan di rumah sangat bermanfaat bagi anggota keluarga. Dengan adanya aturan, kehidupan keluarga di rumah menjadi teratur, tertib, aman, mudah, lancar, dan nyaman. Aturan di rumah ada yang berlaku pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut berupa kegiatan yang harus dijalankan sesuai aturan di rumah. Aturan atau tata tertib setiap keluarga dapat berbeda-beda. Berikut contoh aturan yang berlaku di keluarga. A. Bangun pagi pukul 4.30. B. Membereskan kebersihan rumah. C. Saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. D. Mengucapkan salam. E. Meminta izin ketika bepergian. F. Selalu berkata jujur. G. Saling tolong-menolong antar sesama keluarga. Aturan di sekolah. 1. Aturan sekolah sering disebut juga tata tertib sekolah. 2. Aturan atau tata tertib sekolah merupakan hasil produk sekolah agar kegiatan di sekolah berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Tata tertib sekolah berlaku untuk seluruh warga sekolah. 4. Tujuan aturan atau tata tertib sekolah diantaranya: A. Menciptakan suasana sekolah yang tenang. B. Proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. C. Menciptakan hubungan yang baik antar warga sekolah. D. Tujuan sekolah dapat tercipta. 5. Aturan atau tata tertib di sekolah dapat dibuat tertulis dan dapat dibuat tidak tertulis. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan mendapat hukuman atau sanksi. Aturan atau tata tertib sekolah dapat dibuat tertulis. Berikut contohnya. A. Hadir 10 menit sebelum bel berbunyi. B. Memakai seragam yang rapi dan lengkap. C. Rambut laki-laki tidak boleh panjang. D. Setiap hari Senin harus mengikuti upacara bendera. E. Melaksanakan tugas piket. Aturan tidak tertulis. Berikut contohnya. A. Mengucapkan salam kepada sesama dan guru. B. Menolong teman. C. Bersikap ramah dan sopan. D. Menjenguk teman yang sakit. E. Buang air besar dan kecil di toilet. Sikap patuh dan tidak patuh pada aturan di rumah. Mematuhi aturan di rumah. Aturan yang ada di rumah atau di keluarga harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Ayah, ibu, anak dan saudara yang ada di rumah berkedudukan yang sama. Aturan di rumah dibuat untuk menciptakan keluarga bahagia, maju, sejahtera, sehat dan bermartabat. Menaati aturan di rumah sifatnya wajib. Jika anggota keluarga tidak menaati aturan yang ada di rumah, maka dampaknya akan merugikan semua anggota keluarga. Sikap menaati aturan di rumah menguntungkan semuanya. Selain menaati aturan di rumah, setiap anggota keluarga berkewajiban menjaga nama baik keluarga. Jika anggota keluarga sudah dapat melaksanakan aturan, maka kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara ikut mendapatkan dampaknya. Contoh sikap yang sesuai aturan di rumah. A. Berbicara. Berbicara dengan sopan dan santun dengan orang tua. Menyimak dan mendengarkan dengan baik nasihat orang tua. Tidak menyela ketika orang tua berbicara. B. Berpakaian. Memakai pakaian yang tertutup dan sopan di rumah. Berpakaian yang bersih saat di rumah termasuk menjaga kebersihan diri dan pakaian. C. Berperilaku. Mengucapkan salam jika masuk atau keluar rumah. Mencium tangan orang tua jika datang dan pergi.
Membungkukkan badan saat melewati orang yang lebih tua. Pamit terhadap orang tua jika hendak bepergian keluar rumah. Menyayangi adik dan seluruh anggota keluarga. Rukun kepada adik. Contoh sikap yang tidak sesuai dan tidak taat aturan di rumah. A. Berbicara. Berbicara dengan kasar dan tidak sopan pada orang tua. Tidak mendengarkan dan acuh dengan baik nasihat orang tua. Menyela dan membantah ketika orang tua berbicara. B. Berpakaian. Memakai pakaian yang terbuka dan tak sopan di rumah. Jarang ganti pakaian. Tidak menjaga kebersihan diri dan pakaian. Jarang mandi. C. Berperilaku. Tidak mengucapkan salam jika masuk dan keluar rumah. Tidak pernah pamit jika bepergian keluar rumah. Saat melewati orang yang lebih tua, cuek saja tanpa menyapa atau membungkukkan badan. Selalu bertengkar dengan adik, pelit dan tidak mau berbagi dengan saudara. Menonton TV terlalu malam. Tidak mau belajar dan mengerjakan PR. Sikap patuh dan tidak patuh pada aturan di sekolah. Menaati aturan di sekolah. Aturan yang ada di sekolah harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang ada di sekolah berkedudukan yang sama. Aturan di sekolah dibuat untuk menciptakan sekolah yang ramah, berprestasi, kondusif dan bermartabat. Menaati aturan di sekolah sifatnya wajib. Jika salah seorang warga sekolah tidak menaati aturan yang ada di sekolah maka dampaknya akan merugikan semua warga sekolah. Sikap menaati aturan di sekolah akan menguntungkan semua warganya. Selain menaati aturan di sekolah, setiap warga sekolah berkewajiban menjaga nama baik sekolah. Jika warga sekolah sudah dapat melaksanakan aturan, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh sikap patuh pada aturan di sekolah. 1. Mengikuti upacara bendera dengan tertib setiap hari Senin. 2. Mengenakan seragam sekolah sesuai aturan sekolah. 3. Mengikuti pembelajaran kelas dengan sungguh-sungguh. 4. Mendengarkan setiap pelajaran yang diberikan guru. 5. Melaksanakan piket. 6. Berbicara dengan sopan dan santun di lingkungan sekolah. Contoh sikap tidak patuh pada aturan di sekolah. 1. Membolos sekolah. 2. Terlambat datang ke sekolah. 3. Merokok di lingkungan sekolah. 4. Berbicara kotor. 5. Tidak mengerjakan tugas atau PR. 6. Tidak mau mengikuti upacara bendera. Berpendapat sendiri dan menyimak pendapat orang lain. Berpendapat dan menyimak pendapat orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali berbicara dan berpendapat. Kehidupan di keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak lepas dari berbicara. Pada saat di kelas, guru dan murid sering berbicara. Murid berhak berbicara untuk menyampaikan pendapat. Untuk menyampaikan pendapat ada tata krama. Tata krama disebut juga sopan santun. Contoh tata krama ketika berbicara diantaranya: mengacungkan telunjuk kanan saat ingin mengajukan pendapat, salam, sapa dan senyum, meminta izin kepada lawan bicara, berbicara dengan lancar, tidak terbata-bata, berbicara yang jelas dan lembut, tidak teriak-teriak, tidak terlalu cepat, bahasa baik, sesuai tujuan, sikap sopan dan ramah, mimik muka bersahabat, melihat lawan bicara. Selain tata krama berbicara, ketika menyimak pembicaraan orang lain juga sama mempunyai tata krama. Berikut contoh ketika menyimak pendapat atau pembicaraan orang lain. Sikap sopan dan ramah. Duduk dengan tenang. Mendengarkan dengan baik. Mimik muka bersahabat. Menjaga ketertiban tidak gaduh. Menghargai pendapat. Menatap pembicara. Dengan demikian, jika tata krama tersebut dilakukan, maka komunikasi akan berjalan baik, lancar, aman dan nyaman. Membuat kesepakatan sederhana.
1. Aturan-aturan dalam musyawarah. A. Sebelum musyawarah. Sebelum musyawarah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah apa yang akan dibahas atau dimusyawarahkan, siapa yang mengundang, siapa yang menjadi peserta, kapan dan tempatnya di mana, serta aturan yang lainnya. B. Saat musyawarah. Pada saat musyawarah, di antaranya salam, senyum, dan sapa, berpakaian sopan dan bersih, menggunakan bahasa yang baik, lembut, menyimak pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan jelas. C. Selesai musyawarah. Ketika musyawarah selesai, maka yang dilakukan, menghargai keputusan musyawarah, memberitahukan keputusan kepada yang lain, melaksanakan keputusan musyawarah. 2. Pelaksanaan musyawarah harus dilandasi rasa kekeluargaan dan gotong royong. 3. Tujuan dan manfaat musyawarah. Melalui musyawarah, akan terjalin silaturahmi. Pemersatu. Mendapatkan solusi atau keputusan. Menghilangkan prasangka. Mendamaikan suasana. Memberikan rasa aman dan nyaman.